Selamat datang di channel resmi RK Official Store. Kali ini kita akan bahas lengkap secondary Gigaset Mi GS556 Dual SIM X internasional, dan ini adalah global, bukan Jepang. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita cek. Tentunya handphone ini Anda bisa dapatkan di kami, di RK Official Store, dengan harga, cara order semuanya ada dalam deskripsi. Jadi silahkan Anda klik untuk deskripsinya. Pada intinya Anda percaya dengan kami, silahkan order. Kalau Anda masih ragu dengan kami, silahkan pantau dulu saja dari YouTube, Instagram, dan grup Facebook. Seperti biasa, ini adalah seksi bahas lengkap. Sesi bahas lengkap itu ada 4 segmen: spesifikasi, kelebihan, kekurangan, dan kesimpulan. Tapi kita akan jelaskan dulu kondisi unit, kelengkapan, dan lain sebagainya, dikarenakan ini adalah barang second, bukan barang baru. Kondisi unit, mari kita perhatikan bersama-sama, yaitu kemulusannya dari 95% sampai dengan di 98%. Sedangkan untuk kelengkapannya kita jual dalam versi atau varian batangan saja, karena full setnya kita nggak punya ya. Oke, langsung aja, saatnya kita masuk ke dalam segmen pertama, spesifikasi singkat dari Gigaset Mi GS556. Layar dari Gigaset Mi GS556 berukuran sebesar di 5 inci, rasionya masih jadul, belum full view display karena masih ada jidatnya, masih ada dagunya, sama-sama tebal. Tapi dia sudah curve 2,5D layarnya, mirip-mirip kayak iPhone kalau kita lihat secara sekilas ya. Kayak iPhone 6 yang warna grey, mirip ya. Karena di atasnya layarnya sudah curve, melengkung, kanan juga melengkung, kiri melengkung, bawah juga melengkung. Ini melengkungnya bagus nih, hampir rapi, kurang lebih rapi sama kayak iPhone. Karena banyak layar curve tidak rapi, ini rapi ya, bagus. Kemudian kamera depan dari Gigaset Mi GS556 mempunyai resolusi yaitu di 8 megapiksel, dan ini adalah wujud dari kamera depannya. Sedangkan di sebelahnya ada sensor, dan sebelahnya harusnya ada lubang earpiece, tapi di sini tidak ada lubang earpiece. Kenapa bisa ya? Itu adalah keunikan dari Gigaset Mi ini. Tapi tenang aja, tetap berfungsi kok. Kalau ada telepon juga masih ada, bisa kita dengarkan di sini, atau kita telepon juga masih ada juga. Tenang aja, pokoknya berfungsi. Karena itu adalah memang ya gaya nyentriknya dia. Sedangkan untuk SIM-nya, dia support dengan dual SIM 4G LTE. Ini dia, dual SIM 4G LTE. Sedangkan kamera belakang punya resolusi di 13 megapiksel, dilengkapi dengan dual tone LED flash. Di sini ada sensor untuk detak jantung ya, nanti kita akan bahas di kesimpulan. Kemudian next, di sini ada fingerprint alias sidik jari, dan di sini tertanam baterai, tipikalnya baterai tanam dengan kapasitas di 3000 mAh. Turun ke bawah, di sini ada yang wow, lumayan mengejutkan, sudah support dengan Type-C. Padahal HP ini kurang lebih di 3 tahun yang lalu ya, tapi sudah support Type-C. Ada mic dan speaker, bukan dua ya, hanya satu saja, salah satu di antaranya. Seperti biasa, HP-HP kan kayak gitu ya, mengirit, hemat kos. Kemudian RAM dari Gigaset Mi GS556 yaitu sebesar di 3 GB. Realnya silahkan dikurangkan sendiri ya. Intinya di sini free-nya atau bebasnya kurang lebih di 1,5 tambah 214 tambah di 1 gigaan. Ya kurang lebih seperti itu ya. Free-nya rata-rata kalau HP seperti ini rata-rata di 1,5 sampai dengan 1,7. Itu rata-rata. Sedangkan untuk internal dari Gigaset Mi GS556 yaitu sebesar di 32 GB. Pastinya juga seperti biasa tidak akan real. Tapi tenang nih, untuk masalah eksternal bisa ya. Internal ini bisa di eksternal maksud kami sampai dengan di 128 GB. Perhatikan di sini 32 GB kan, dan sudah termakan sistem kurang lebih ya seginilah. Pokoknya biasa lah kalau namanya Android ya. Kemudian kita akan lihat di tentang ponselnya. Gigaset Mi ini tentang ponselnya mari kita lihat maksud kami, yaitu Gigaset Mi namanya, kemudian atau nama device-nya dan nomor modelnya di Gigaset Mi GS556. CPU-nya dia menggunakan Android maksud kami CPU-nya dia menggunakan atau prosesornya dia menggunakan Snapdragon-nya itu di 810, speed-nya di 1,8 dan 1,5 GHz. Android-nya Anda perhatikan Android Lollipop. Dan untuk masalah update atau enggaknya, banyak sekali menanyakan, itu hak dari Gigaset Mi ya, bukan hak dari RK. Jadi intinya kalau memang dari Gigaset Mi ngasih updatean ya itu hak mereka. Intinya HP ini adalah bebas reset, bebas update ya. Tenang aja, bebas reset, bebas update. Kemudian kita akan coba nih kamera depan dan kamera belakang, bagaimana hasilnya nanti kita akan bahas bersama-sama. Kamera depan dulu, saya akan selfie seperti biasa menggunakan kamera depan dengan resolusi yaitu di 8 megapiksel. 1, 2, 3. Oke. Di sini sebenarnya ada pilihan juga, ada apa namanya, wide angle selfie. Saya akan coba apakah bisa. Padahal kameranya kan hanya biasa aja, dia menggunakan software ya. Oke, wide angle selfie saya akan coba. Minta ke kanan, kemudian dia minta ke kiri. Oke, selesai. Seperti itu ya cara wide angle ya, nanti kita bahas kok ya. Kemudian next, buat kamera belakang saya akan coba juga. Kamera belakang ini mempunyai resolusi yaitu di 13 megapiksel. Saya akan coba, kita akan foto, mana dia? Kita akan foto ini dia. Kita foto saudara kembar dia, Gigaset Mi juga. Foto kamera belakangnya dengan resolusi di 13 megapiksel. 1, 2, 3. Agak susah ya karena kaca ini ya. Oke.
Oh, sorry, flashnya nyala. Dual tone LED flash. Kita akan coba tanpa flash aja. Oke, 1, 2, 3. Agak susah nih warnanya kaca. Oke, sudah dapat. Mungkin bagi yang baru berkunjung di channel kami mungkin agak sedikit kaget dan mungkin agak sedikit kurang enak. Kenapa? Karena kami kan live, jadi tidak ada cutting, tidak ada editing di sini. Mungkin hanya edit sedikit nanti di background saja. Jadi inilah memang cara kami, agak sedikit berbeda dengan channel lain. Langsung aja ya kita bahas saja. Yaitu kamera depan dengan resolusi di 8 megapiksel. Ini adalah ciri khas dari channel kami. Kita membahasnya secara live. Ini hasil kameranya. Kita akan terangkan seperti biasa. Yang baru mengikuti, yang baru bergabung di channel kami. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita lihat secara sekilas, ya terang, bagus, dan kemudian natural juga warnanya, dan bisa dilihat secara sepintas lumayan oke. Tapi sekarang kita akan zoom. Resolusinya di 8 megapiksel saja. Kita akan zoom mentok seperti ini. Kalau zoom mentok, kalau kita lihat ya memang tetap ada noise, tapi masih mendekati lumayan bagus deh. Lumayan bagus, iya, karena banyak lebih bagus daripada ini. Tapi tidak sedikit juga yang lebih jelek daripada ini juga banyak. Tapi kalau menurut kami, istilahnya kalau kita overall ya, kita bilang kamera depannya sih termasuk di lumayan lah ya. Hanya 8 megapiksel dan bagus seperti ini. Coba kita akan zoom. Nah, inilah kamera depannya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan pilih komentar di bawah. Hasil dari kamera Gigaset Mi GS556 ini kita langsung secara live. Ini hasilnya. Sekarang kita akan lihat yang sebelahnya. Ini yang menggunakan wide angle. Hebat ya. Kameranya biasa aja. Anda perhatikan di sini, kameranya biasa, desainnya biasa, tapi software yang dimainkan di sini. Dia bisa menggunakan wide angle. Lensanya juga biasa. Hanya lensa seperti itu. Nah, perhatikan, ini foto biasa, ini wide angle. Dia memanfaatkan yaitu kayak fitur kita ini dia panorama ya. Jadi kita memang pada saat foto itu disuruh geser ke kanan dan geser ke kiri. Itu pelan-pelan. Jadinya seperti ini, wide angle, jaraknya jauh. Jadi itu hanya permainan software, tapi keren maksud kami ya. Unik lah. Kemudian kamera belakang dengan resolusi di 13 megapiksel. Tadi kita agak kesusahan karena memang posisinya ini yang dipoto adalah saudara kembarnya si kaca, agak kaca. Nah, Anda bisa perhatikan juga di sini tulisannya ini termasuk oke. Pada saat di zoom juga masih lumayan jelas. Kemudian kita next geser-geser. Tuh, gambar fingerprintnya juga masih sangat jelas. Jadi sekilas kalau menurut kami 13 megapiksel seukuran ini kalau menurut kami sih lumayan. Semuanya lumayan, nggak begitu wow banget. Cuman di sini ada nilai plusnya. Ini mengandung unsur yang keoriginalan. Jadi memang bener original ya. Jadi memang dia tuh real. Jadi hasil foto dengan objek aslinya mendekati. Kami suka sih. Ya. Cuma kalau kualitas videonya kalau kami rasa kurang oke. Hanya foto saja ya. Kita suka dalam artian lumayan di foto saja. Kalau video kami kurang oke. Kalau video kami sampai detik ini masih pro kepada si produk S ya. Oke, langsung aja kita next sekarang untuk bahas masalah kelebihan apa yang dimiliki dari Gigaset Mi GS556. Kelebihan dari Gigaset Mi GS556 kalau menurut kami adalah dari desain. Itu kembali ke selera juga. Bagi Anda itu selera intinya. Tapi kalau kami melihat desainnya oke nih, oke dan sangat apa ya, karakter banget. Sekilas kalau kita lihat, oh punya Gigaset nih seperti itu kan. Dan di sini juga di masalah desain Anda mungkin bisa memperhatikan, mudah bisa kelihatan di sini mungkin ada yang banyak bertanya juga kepada kami. Jadi Gigaset Mi itu lisensi dari mana? Kalau produksi massal sudah pastilah dari China ya. Untuk produksi massal dari China, tapi dia mempunyai lisensi itu dari Jerman. Ya agak susah ya nggak, tapi kelihatan di sini ya kameranya ya. Nih mudah bisa kelihatan nih tuh Gigaset Mi. Nih desain by Gigaset in Germany, made in China. Jadi memang produksi massal semua HP itu rata-rata kurang lebih di tahun 2014 lalu semuanya dipegang sama China. Merek apapun HP Anda, semuanya pasti produksi massal dari China. Kalau lisensi negaranya masing-masing. Kemudian next buat kelebihannya yaitu dual SIM. Harga murah, sudah dual SIM 4G LTE. Ini adalah suatu kelebihan juga kalau menurut versi kami. Tuh, bisa kita perhatikan di sini. Dual SIM 4G LTE. Kemudian kelebihan yang ketiga adanya USB-nya sudah Type-C. Untuk pengecasannya tidak membutuhkan waktu lama banget, kurang lebih di 1 sampai dengan 1,5. Jadi 1 jam sampai dengan 1,5 jam. Tergantung dari charger Anda, pakai yang ori atau enggak. Kalau pakai ori akan lebih cepat. Kemudian kelebihan yang berikutnya lagi, di sini ada durability yang cukup oke. Walaupun memang terbuat dari kaca belakangnya, tapi di sini juga disematkan safety-nya. Di mana safety-nya ini penguatnya di sini terbuat dari metal. Ini metal semua full. Sampai dengan di sini, SIM-nya juga ini metal ya, tutupnya ini atau cover slot SIM-nya. Jadi menurut kami ini ada durability yang cukup oke. Walaupun memang tadi belakang kaca, depannya sudah pasti kaca dan depannya juga tebal walaupun kaca tebal. Dan di samping itu pula yang seperti kami bilang di awal, di sini tidak ada lubang earpiece. Jadi untuk masalah kotor-kotor di earpiece kan sering banget bermasalah kotor, ini Anda tenang aja. Di Gigaset Mi ini safety banget, aman, tidak akan pernah masuk kotoran-kotoran di sini karena tidak ada lubang
earpiece. Itulah kelebihan-kelebihannya, dan satu hal lagi kita tambahkan kelebihannya. Kelebihan yang satu hal lagi ini terdapat di fitur-fitur. Misalkan di fitur kamera, di sini terdapat untuk fotonya itu ada panorama juga ada, kemudian beauty juga ada. Nah, panorama ini berbeda dengan wide angle yang kami maksud tadi ya. Kalau wide angle tadi itu hanya di kamera depan saja. Kamera depan, kalau kita geser ada di sini keterangannya wide angle selfie. Jadi selfie-nya kayak tadi bisa diterapkan cara wide angle. Di sini ada beauty juga ada. Kalau Anda mau cantik-cantik, mau ganteng-ganteng, pakai menggunakan yang beauty. Silahkan pilih mau yang mana. Kemudian di samping itu pula untuk videonya dia support dengan adanya slow motion. Ini banyak sekali yang ditanya, banyak nanya maksud kami. Nah, di sini sudah support slow motion nih untuk Gigaset Mi. Kemudian di samping ada slow motion, di sebelahnya juga ada time lapse. Ini biasanya banyak nyari-nyari nih, orang-orang banyak nyari seperti ini. Harga murah, terjangkau, tapi banyak fitur. Di samping itu pula, di dalamnya kita akan lihat juga ada beberapa menu yang unik. Di sini ada smart remote. Jadi kita bisa nge-remote atau yang kontrol ya, kontrol misalkan TV, AC dan sebagainya. Dulu zaman-zaman kami masih tergabung dalam sebuah brand, kami sering mengerjain orang. Jadi misalkan ada TV orang, kita lewat nih, TV lagi nyala bisa kita matikan dari sini. Biasanya kalau di mall-mall itu zaman dulu banyak itu mereka pakai menggunakan mereknya itu, kalau di mall ya ada Samsung, kemudian ada Sharp. Jadi langsung aja kita klik Samsungnya, kemudian di sana itu ada TV langsung bisa kita matikan. Atau biasanya kita mainkan di volume dulu aja, volumenya gitu bisa. Jadi ini harus di living dulu, masuk dulu di OK, kemudian di sini ada menunya, tuh Anda bisa perhatikan. Seperti biasa, ini ada kayak remote universal. Jadi ini bisa berfungsi dan ini rata-rata semuanya connect, sangat gampang banget pokoknya. Jadi ini adalah suatu kelebihan yang menurut kami sih enak. Jadi remote rusak bisa pakai ini. Kemudian tambah lagi di sini ada kelebihannya, dia ada fitur ini ya, detak jantung ya, sensor detak jantung. Nah di sini detak jantungnya ini sensornya di sini, di sebelah kamera. Nah suruh seperti ini tangannya, kemudian kita akan start. Kurang lebih di 1 menit lah untuk pendeteksiannya, dan mungkin agak merah warnanya karena kayaknya kami kan gugup nih menjelaskan ini kepada Anda kan, jadi merah mungkin ya. Karena ini anggap aja kita nih ketemu langsung live, karena ini kan pembahasannya kita live, kita tunggu nih. Nah, kok merah ya? Kayaknya gugup mungkin ya. Kami nggak paham banget juga sih, mungkin yang bagi paham bisa komen di bawah. Ini apa maksudnya seperti ini? Pokoknya intinya seperti itulah. Ininya bisa ya untuk deteksi jantung dan bisa untuk apa lagi ya? Langkah ya, ada langkah, yang lainnya banyak nih, kami nggak begitu paham. Yang penting-penting aja kita pakai, contoh kita langkah aja. Jadi pada saat ini kita start, durasinya kan nih, detikannya jalan. Anggap aja kita melangkah ya, masih 0. Jalan, kita jalan seperti ini, kita cek. Jadi berapa langkah nih? 8 langkah, jadi 9 langkah. Jadi bagus nih buat alat ya pantau kesehatan kita lah ya setidaknya. Oke, itu aja kelebihan-kelebihannya. Dan sekarang kita masuk kekurangan dari Gigaset Mi GS556. Kekurangan dari Gigaset Mi GS556 kalau menurut kami adalah dari partnya. Spare partnya ini sangat susah. Jadi kalau Anda beli ini anggap saja ya mungkin kasarnya kita bilang kalau rusak ya udahlah wassalam seperti itu. Karena spare partnya sampai detik ini kami juga belum punya ya. Jujur belum punya. Jadi kalau ada yang nanya nanti spare partnya susah. Kemudian di samping itu pula belakangnya kan kaca. Memang durability oke, tapi kalau pecah, spare partnya susah, jadi bagaimana? Soft case juga sangat susah. Jadi menurut kami, saran kami Anda harus menggunakan soft case supaya lebih aman. Bisa mungkin pilihannya opsional kalau ukurannya sama persis dengan iPhone X. Mungkin lubangnya aja diakalin. iPhone X sama persis untuk ukuran dimensi semua sama. Tinggal lubang-lubangnya aja, penempatannya tinggal lubang-lubangnya sendiri ya. Itulah kekurangannya kalau menurut versi kami. Kekurangan berikutnya ada dari kamera pada saat merekam video. Kenapa? Jadi pada saat merekam video, Gigaset Mi ini hanya mentok di 10 menit. Kurang lebih 10 menit kita akan coba cek di galeri. Kami sudah merekamnya kurang lebih beberapa menit yang lalu sebelum video ini dibuat. Nah, di sini ada video kamera depan, baik kamera depan dan kamera belakang. Untuk merekam videonya hanya berdurasi maksimal di 10 menit. Ya, kita lihat di sini. Kita play sejenak, habis itu kita pause aja. Kita langsung lihat aja di sini durasinya. Itu durasinya berjalan kurang lebih di 10 menit saja. Maksimal ya. Habis itu dia akan mati sendiri untuk kameranya. Kemudian yang ini kamera depan nih. Sekarang kita lihat di kamera belakang. Kamera belakang juga sama, durasinya mentok di 10 menit. Pas banget pokoknya. 10 menit dia akan close sendiri. Mungkin ini kan memang Snapdragon yang banyak orang berkata bahwa Snapdragon 810 ini panas banget. Kalau menurut kami, panasnya ya enggak lah, karena kami enggak suka main game dan kami juga tidak begitu merekam lama-lama video. Kan zaman sekarang banyak edit-edit itu. Kami jarang lah merekam video lama-lama menggunakan kamera HP. Jadi kalau buat operasional Anda menggunakan HP ini fungsional biasa, menurut kami bukan kekurangan. Tapi kalau dalam hal Anda sering hobi atau menggunakan video lama banget, itu bisa jadi kurangan. Makanya tetap kita sebutkan dalam video ini adalah kekurangannya, salah satunya yaitu tadi pada saat merekam video untuk kamera depan dan kamera belakang maksimal di 10 menit saja. Setelah itu HP Anda akan keluar dari menu kameranya dan bisa merekam lagi kurang lebih sama di 10 menitan. Untuk kondisi HP-nya sendiri memang agak anget kalau pada saat hanya merekam video dan
untuk main game saja. Selebihnya kalau untuk pemakaian normal, mau sosmed apapun tidak ada panas-panasnya ya. Jadi opsionalnya masalah Snapdragon 810 itu tergantung dari Anda menilainya dari sudut mana dan fungsionalnya dipakai buat apa. Itu adalah kekurangan dan kelebihannya menurut kami, dan sekarang kita masuk segmen terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya, kesimpulannya itu Gigaset Mi ini kalau menurut kami hampir mirip Google soalnya ya. Gigaset Mi ini kalau menurut kami secara kesimpulannya overall setelah kita bahas semuanya, dalam versi second ini kalau Anda belinya second, budgetnya ada, beli ini masih worth it. Asal Anda tidak takut masalah misalkan hancur, rusak, bagaimana cari spare partnya. Kalau bagi Anda yang pencinta HP-HP berkualitas seperti ini, beli dengan harga secondnya masih worth it. Anda bisa mendapatkan banyak fitur-fitur. Tadi sudah kita jelaskan, kelebihannya adalah salah satu kelebihan fitur-fitur yang Anda dapatkan kalau Anda beli ini. Ya, masih sangat worth it. Dan kemudian, kalangan paling tepat menggunakan Gigaset Mi ini, kalau menurut kami, adalah kalangan di anak muda dan orang tua. Kalau anak kecil jangan, karena memang agak riskan kayaknya terhadap pecah ya, dan spare partnya susah. Jadi kalau anak muda itu cocok. Anak muda mungkin dibagi beberapa karakter, tapi overall anak muda cocok karena di sini banyak fitur-fitur yang anak muda banget. Anda sudah mungkin lihat introduction-nya dari video yang kita buat sebelum video ini. Itu adalah kurang lebih anak muda bisa pakai itu apalagi buat olahraga, dengerin musik. Di sini ada hi-fi-nya ya, cuma kami nggak begitu paham banget masalah hi-fi-nya. Ada di sini, Anda bisa cari sendiri nantinya ya. Pokoknya lebih detail boleh order ini HP ini, dan di sini tidak banyak apa ya istilahnya ini ya, bootloader ya kalau orang-orang tuh kayak itu ya. Dia kan anak-anak muda rata-rata banyak mencari HP zaman sekarang yang tidak menggunakan versi-versi Jepang yang banyak sekali. Banyak sekali sini bootloadernya yang waduh banyak sekali yang gambar-gambar tulisan Jepang. Ini enggak, ringan banget dan sangat sedikit banget. Kemudian di samping itu pula, di sini ada slow motion. Anak muda sangat suka fitur slow motion. Dan orang tua yang kami masukkan bukan orang tua renta ya. Orang tua yang artian orang tua itu yang kategorinya masih pekerja. Orang tua bekerja ini cocok banget buat mereka juga karena simpel, ukurannya kecil, bisa buat bekerja. Terus kemudian sambil pantau kesehatan mereka kesehariannya seperti apa. Terus kemudian bisa buat remote deh. Orang tua bisa pakai buat remote nih. Tapi buat orang tua renta ya. Jadi sangat simpel, tidak membutuhkan jalan kemana, harus ngambil remote mana. HP ini bisa dijadikan remote. Ini kalau menurut versi kami aja ya. Semuanya hanya versi kami. Jadi kalau versi Anda silahkan seperti apa, boleh komentar di bawah. Karena kita di sini sama-sama belajar. Cukup sekian pembahasan dari Gigaset Mi, bahas lengkap dari versi RK Official Store. Jangan lupa bantu subscribe channel ini agar channel ini bisa selalu berguna bagi nusa dan bangsa. Dan jangan lupa satu hal lagi, kalau Anda mencari handphone berkualitas dengan harga yang sangat pantas, di mana kalian bukan di RK Official Store. Sampai ketemu di waktu, salam RK Official Store.